warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilia Putri, mahasiswi Program Studi Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi IPB University akan menjelaskan terkait dengan refleksi praktik dari penggunaan drone. Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia berlomba-lomba menciptakan karya yang dipadukan dengan teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di era serba digital ini, penemuan-penemuan teknologi berhasil dikembangkan dan alhasil manusia pun sangat memanfaatkan teknologi-teknologi baru tersebut. Dari sekian banyak teknologi yang ada, salah satu yang sedang menduduki puncak kepopuleran adalah drone. Istilah drone pasti sudah sering kalian dengar kan? Pengertian dan sejarah perkembangan drone semakin ramai dibicarakan orang mengingat makin maraknya penggunaan drone di Indonesia. Drone saat ini marak sekali dimanfaatkan baik untuk pemetaan, kemanusiaan, maupun hobi dan rekreasi. Dalam kamus bahasa Inggris, drone artinya dengung. Ini merujuk pada suara berisik drone saat diterbangkan. Selain dengung, drone juga bisa berarti lebih jantan. Hal ini tentu saja merujuk pada kemampuan drone untuk terbang seperti lebah. Drone merupakan pesawat tanpa awak atau biasa disebut dengan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV yang dikendalikan dari jarak jauh melalui sebuah komputer atau remote control. Seiring dengan perkembangannya, kini drone bisa disinkronkan dan dikendalikan melalui smartphone. Pesawat tanpa awak ini menggunakan hukum aerodinamika yang sangat canggih sehingga drone dapat mengangkat dirinya sendiri maupun mengangkat muatan di dalamnya. Berdasarkan Center for Telecommunication Monash University mengungkapkan bahwa drone atau pesawat tanpa awak pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1894 yang diciptakan oleh seorang insinyur Israel bernama Abraham Karim. Sejak saat itu, drone banyak digunakan untuk keperluan militer, terlebih ketika terjadinya Perang Dunia. Austria menjadi negara pertama yang diketahui menggunakan drone saat menyerang Italia pada tahun 1894. Saat itu, drone masih berbentuk balon udara dengan bahan peledak di dalamnya. Sementara itu, drone yang benar-benar sebagai pesawat tanpa awak pertama dirancang menjelang model pertamanya yang sukses terbang di angkasa. Kontrol pesawat ini masih menggunakan giroskop. Setelah itu muncullah pesawat kontrol yang kini dikenal sebagai mainan RC. Reginald Denny memproduksi pesawat jenis ini secara massal dan menyuplai ketersediaannya kepada Royal Flying Corps selama Perang Dunia Pertama. Setelah itu, perusahaan tersebut berubah menjadi pembuat radioplane yang kemudian menjadi drone penarget. Beberapa jenis drone yang ada saat ini. Yang pertama ada drone militer. Seperti sejarahnya, awal penggunaan drone memang digunakan untuk kepentingan militer, sebelum bisa digunakan oleh masyarakat sipil. Drone militer tetap digunakan hingga saat ini dan berfungsi untuk kepentingan militer dalam mengawasi suatu wilayah. Jenis drone yang kedua adalah fotografi drone. Jenis drone satu ini banyak digunakan untuk kebutuhan fotografi dan juga perfilman. Karena itu, tak heran biasanya drone fotografi memiliki kamera dengan resolusi yang tinggi dan stabilizer untuk meminimalisir guncangan saat pengambilan gambar. Kemudian drone selanjutnya adalah drone pertanian. Drone satu ini dibuat oleh salah satu brand drone terkenal, yaitu DJI, yang menghadirkan DJI Agras yang sudah dilengkapi dengan spreader system untuk penyemprotan pupuk secara masif dan merata. Kemudian jenis drone yang terakhir adalah drone industrial. Drone industrial adalah drone yang digunakan untuk berbagai proyek industrial seperti pemetaan, pertambangan, minyak, dan juga gas. Selanjutnya kita beralih ke tips-tips menerbangkan drone bagi pemula. Yang pertama dilakukan sebelum menerbangkan drone adalah membaca buku panduannya dengan jelas dan teliti. Bacalah dengan cermat dan detail apa saja fitur-fitur yang disediakan serta batasan-batasannya. Yang paling penting adalah mengetahui bagaimana fungsi dan juga manfaat dari stick controlnya. Bagaimana cara menaikkan, menurunkan, membelokkan, dan sebagainya. Tips yang pertama, bawalah baterai cadangan. Agar lebih aman, bawalah baterai cadangan serta pastikan pelindung baling-baling drone atau prop guards terpasang dengan baik. Tips yang kedua adalah operasikan di tempat yang luas. Untuk menghindari benturan, pastikan terbangkan drone Anda di tempat yang luas dan juga terbuka. Hal ini sangat penting untuk memperluas penglihatan. Untuk lebih aman lagi, carilah tempat berumput sehingga apabila drone jatuh tidak akan mengalami kerusakan yang parah. Tips yang ketiga adalah terbangkan di tempat yang sepi.
Pastikan ketika menerbangkan drone tidak akan mengganggu dan merugikan orang lain. Oleh sebab itu, mintalah izin sebelum menerbangkan drone Anda di satu wilayah tertentu. Tips yang keempat, berlatihlah menggerakkan drone ke kanan dan juga ke kiri. Setelah dasar-dasar pengoperasian drone sudah dilakukan, mulailah untuk berlatih menggerakkan drone ke kanan, ke kiri, maju, ataupun mundur. Cukup sekian video dari saya, semoga apa yang telah disampaikan dapat membawa manfaat dan juga pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.